Ya tiba-tiba dia datang ngagetin saya dan terus ngeborgol tangan kiri saya dan bilang, kamu pakai narkoba, ikut saya ke kantor, dengan nada yang tegas banget gitu. Makanya saya takut kan. Terus saya teriak-teriak lah minta tolong. Tapi pikir kawan saya debat sama konsumen, padahal bukan. Pas saya jatuh baru banyak yang nolongin. Ya, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Saat ini saya berada di rumah Mbak Dwi selaku korban perampasan yang dilakukan oleh polisi gadungan di SPBU Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Berikut liputannya. Pada siang hari ini kita bertemu dengan korban yang merupakan korban dari polisi gadungan, yang mengaku polisi gadungan yang merampas uang di SPBU Tanjung Senang, di mana SPBU itu tempat korban Mbak Dwi Desiliana ini bekerja sebagai petugas di SPBU di Tanjung Senang. Mbak, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Dwi, bisa diceritakan terkait bagaimana sih Mbak kronologi peristiwa tersebut terjadi Mbak? Boleh Kak. Itu tiba-tiba datang jam malam itu pas mau tutup pom sekitar jam 9:30 malam lah. Nah saya itu lagi di stand meter mau nulis tanan, dia datang menghampirin saya, tiba-tiba lalu ngeborgol saya ngakunya anggota. Nah di situ dia borgol tangan kiri saya, sempatlah saya ngelawan karena dia pikir saya pakai narkoba. Apakah Mbak Dwi ini kenal dengan si pelaku tersebut, dan apakah dia pernah mengisi BBM di tempat ini Mbak, kita nih Mbak? Nggak pernah sih Kak, nggak pernah sama sekali tahu. Baru semalam itu dia yang datang itu. Jadi dia ini datang dengan tiba-tiba dan kemudian mengaku sebagai anggota polisi ya, bosannya. Nah, sebelum kejadian tersebut, gelagat pelaku ini seperti apa sih Mbak yang kita ketahui? Apakah dia ini sempat mengisi BBM atau tidak nih Mbak? Enggak sih Kak, nggak pernah ngeliat juga. Tidak kenal dengan si pelaku ya Mbak ya? Iya. Dan dia ini emang saat akan mengisi BBM kah, atau sudah mengisi BBM atau seperti apa nih Mbak? Dia tuh kayak nyamar gitu loh Kak, tiba-tiba datang ngagetin gitu. Oke, terus kemudian? Nah kemudian dia tuh datang ngomong lah kalau dia mau ngebawa saya ke kantor polisi. Iya benar. Dan dia mengaku sebagai anggota polisi gitu ya. Dan dia ini pakaiannya seperti apa sih Mbak yang Mbak ketahuin Mbak? Dia tuh pakai masker, tinggi gede badannya. Dia tuh pakai kayak baju kaos polisi gitu. Bawa borgol dia. Oh, bawa borgol juga dia ini. Ya. Oh. Kemudian menanyakan Mbak bahwasannya Mbak ini dituduh sebagai pelaku narkoba gitu ya. Oke. Nah, saya kaget. Nah, bagaimana sih Mbak kecurigaan Mbak ini terhadap pelaku nih Mbak? Saya curiganya pas dia udah memborgol tangan saya, tapi matanya ngelirik ke tas pinggang saya kayak yang saya pakai yang ada isi uangnya itu. Jadi memang dari situ saya udah berpikir, oh ini polisi gadungan gitu loh ya. Nggak maling gitu kan, udah mikir kemana-mana. Oh, memang kondisi waktu saat itu memang sepi atau gimana sih Mbak kondisinya Mbak? Jam berapa sih Mbak kejadiannya? Kejadiannya sekitar 9:30 malam ya Kak, masih lumayan ramai sih. Tapi yang bagian di depan saya itu memang saya sendiri. Dan memang posisi di situ kalau penjaganya ada berapa orang Mbak? Yang jaga sih cuma 4 orang Kak, karena kan yang satunya libur. Itu saya di depan sendirian, di ujung masih ada isian yang ngisi motor lagi ngantri. Jadi saat itu petugas ada berapa banyak? Cuma 4 orang yang jaga. 4 orang. Dengan kondisi SPBU ramai Mbak? Iya, yang lumayan ya? Lumayan, tinggal antrian motor doang yang masih diisi. Dan memang waktu pas penutupnya jam berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? 21.30 tutupnya Kak. Oh, itu kejadiannya pukul? 21.25. Oh, 5 menit sebelum tutup lah ya. Nah, pelaku ini kepada Mbak melakukan perbuatan apa saja sih Mbak, Denny Mbak? Itu nusuk pinggang punggung bagian kiri saya, sama mendorong saya sampai jatuh. Dan si pelaku ini terlihat memang membawa sajam ya Mbak ya? Iya, tapi belum dikeluarin, masih ditaruh dalam tas Kak dia. Oh, dia pakai tas apa Mbak? Tas lempang depan gitu Kak. Oh, tas lempang. Kemudian digunakan tuh saat pas kondisi saya ngelawan itu, mendesak saya sampai jatuh, baru dia ngeluarin senjata itu.
Sebelumnya memang nggak mengeluarkan sajam ya? Enggak, belum. Belum. Borgol aja. Nah, pelaku ini selain bermasker, dia ini menggunakan kendaraan apa sih, Mbak? Ke sana, Mbak? Kayaknya sih masih jalan kaki dia, Kak. Oke. Kendaraannya ditaruh di samping gang kasbin itu. Oh, jadi emang sudah direncanakan motor apa mobil, Mbak, yang digunakan dia itu? Motor, Motor. Ditaruh di samping SPBU. Iya. Dan dia jalan ke SPBU. Iya. Dan pada saat itu memang pelaku itu memang mengincar Mbak atau gimana sih? Kalau kesempatan Mbak sendiri? Kayaknya sih cuma ngejar yang sepi deh, Kak. Soalnya bagian ujung kan masih rame. Udah sepi. Oh, kamu di bagian depan. Iya. Itu bagian apa, Mbak? Di Antrian mobil, Kak. antrian mobil, solar atau Pertalit. pertalit? Oh, pertalit. Nah, pelaku ini mengaku sebagai anggota polisi, itu bagaimana sih, Mbak? Awalnya kok bisa dia ngaku sebagai anggota polisi, Mbak? Dia tiba-tiba dia datang ngagetin saya dan terus ngeborgol tangan kiri saya dan bilang, kamu makin narkoba, ikut saya ke kantor, dengan nada yang tegas banget gitu. Makanya saya takut kan. Terus saya teriak-teriak lah minta tolong. Tapi pikir ke kawan saya debat sama konsumen, padahal bukan. Pas saya jatuh baru banyak yang nolongin. Sempat debat ya, Mbak, dengan si pelaku ya? Tempat, karena saya ngelak, karena saya kan nggak tahu juga gitu. Nggak tahu apa yang dituduhkan kepada kita gitu ya, tiba-tiba dia ngedorong gitu ya pada saat itu ya. Nah, untuk uang yang ada di tangan Mbak itu sebenarnya ada berapa banyak sih, Mbak? Kalau uangnya nggak ngitung sih, Kak, soalnya buat uang kembalian. Kurang lebih, Mbak, berapa banyak, Mbak? Paling mungkin 150-an ke atas. 150-an. Nah, itu setelah diambil itu pelaku bagaimana, Mbak? Pelaku itu langsung kabur manjat tembok depan antrian mobil itu. Oh, loncat dia? Iya, tapi ditahan sama kawan saya yang di ujung. Ditahan tuh gimana? Ditarik? Bajunya, tapi dia nggak kuat karena kan besar badannya. Hingga dia jatuh? Iya, jatuh. Setelah jatuh itu kemudian? Saya minta tolong. Teriak? Tolong maling, terus gitu dia baru pada lari. Berarti banyak masyarakat yang menghampiri kondisi itu ya, Mbak ya? Hingga akhirnya pelaku ini dipukuli kah atau gimana, Mbak, kondisinya, Mbak? Kalau itu saya nggak tahu, Pak, saya langsung ke klinik. Langsung ke klinik. Memang polisi sudah ramai ya posisi waktu itu ya? Iya. Warga membantu semua karena Mbak teriak itu. Nah, pada saat kejadian perampasan itu yang Mbak lakukan itu sebenarnya apa saja sih, Mbak? Waktu pas saat dituduh gitu kan, dan saat perampasan itu, Mbak? Ya, saya mengelak, saya nggak pakai. Terus itu saya ngelawan, ngeberontak, tapi dia masih kekeh ngelirik tas pinggang saya itu buat ngambil uang saya gitu. Dan pelaku ini terus memberontak waktu itu ya, Mbak ya? Iya. Pelaku ini ditangkap oleh masyarakat. Nah, Mbak, atas kejadian itu bagaimana sih, Mbak, kondisi kita saat ini, Mbak? Sudah berapa lama nih kita mendapatkan perawatan sendiri, Mbak? Sudah 3 hari ini, Kakak. Jadi saat ini memang kondisinya lagi istirahat lah ya, dan posisi libur juga. Iya, libur. Bagaimana sih, Mbak, ke depannya supaya antisipasi nggak terjadi seperti ini, Mbak, kalau dari kita sendiri, Pak? Lebih waspada lagi ke depannya, karena kita nggak tahu kapan musibah itu datang dan kapan hari apes, kan nggak ada yang tahu. Pokoknya lebih hati-hati lagi dan selalu waspada. Mbak, bisa diceritakan lagi, Mbak, saat kejadian itu si pelaku ini mengenakan pakaian apa, kemudian celananya apa, dan seperti apa, Mbak, orangnya, Mbak? Dia tuh orangnya tuh tinggi gede, terus pakai masker, pakai baju kaos kayak seragam polisi gitu. Tiba-tiba itu terus pakai tas lempak warna biru. Nah, borgol yang digunakan itu emang punya dia? Emang dibawa sama dia? Iya, dibawa dia, memang sengaja bawa borgol juga. Nah, borgol itu ditaruh di mana sama dia, Mbak, waktu pas saat dikeluarkan itu? Tiba-tiba langsung nge-crack gitu aja. Oh, langsung ke tangan kiri kita gitu ya, tiba-tiba ya. Oke. Dan kita di borgol itu, kita di borgol langsung dijatuhkan atau gimana, Mbak? Enggak, langsung pas tatapan dia ngobrol itu. Ngobrol di borgol udah itu. Terus kemudian ditangkap dan kita teriak akhirnya. Kondisi kita saat ini sudah baik-baik saja ya, alhamdulillah ya. Dan memang bagian mana, Mbak, yang
bagian kiri Kak. Kiri punggung ya. Itu ada berapa panjang Mbak jahitannya, lukanya sendiri? Lukanya sih nggak seberapa panjang ya Kak, orang cuman 2 jahitan. 2 jahitan. Itu ditusuk atau gimana sih Mbak? Ditusuk dia Kak. Oh ditusuk sama dia. Nah saat ditusuk itu perlawanan kita seperti apa sih Mbak? Saya ngelawan miring gitu, makanya saya jatuh, langsung didorong dia. Jatuh tuh didorong dia posisinya. Oh. Dan kemudian kita terjatuh. Dan saat terjatuh itu si pelaku ini langsung ngambil tas kita. Enggak, langsung ngerampok duit kita. Itu sama tas-tasnya kah enggak, atau? Tasnya enggak keambil. Oh, cuma dibuka, sletingnya itu langsung diambil uangnya. Dia kabur dari tembok itu, lari lompat. Lompat, kemudian tidak kabur dan akhirnya kamu teriak dan akhirnya si pelaku ini ditangkap gitu kan. Nah, untuk memang malam itu memang pada saat kondisi sepi dan kita saat di ujung ya Mbak posisinya ya. Di depan Kak, bagian depan. Oh di depan. Imbauan kepada teman-teman juga nih yang sesama seperti Mbak nih untuk supaya selain berhati-hati dan apa sih itu tidak tahu kapan gitu kan. Apalagi sih Mbak yang kita ingatkan dan kita imbau kepada teman-teman seperti Mbak juga ini gitu Ya, ke depannya. pokoknya jangan lupa lah selalu baca doa, terus abis itu hati-hati. Terus uang di dalam tas itu nggak usah terlalu banyak, nanti takutnya ada hal-hal yang nggak mungkin terjadi gitu Kak. Pada saat kejadian itu, setelah kejadian kita dirawat di mana nih Mbak? Ke klinik Lafasya Kak, dibantu sama konsumen yang habis ngisi bensin itu, saya dianterin ke sana. Tapi pas ini sebelum ke sana saya ke polsek dulu buka borgol, karena kan di borgol. Di borgol ya, oke. Kemudian saya minta bantuan lah ngebuka borgol baru ke sana. Itu dapat tindakan buat dijahit belakang punggung saya. Dan akhirnya saat ini kondisinya sudah baik-baik saja ya. Nah kemudian pihak keluarga gimana Mbak mengetahui Mbak jadi korban perampasan itu Mbak? Kaget, nggak nyangka kok bisa gitu, bingung. Terus kalau ibu memang sempat nggak dikasih tahu karena punya sakit. Ada sakit ya. Hingga akhirnya saat ini keluarga sudah tahu semua ya. Udah. Apa sih Mbak pesan dari orang tua sendiri Mbak terhadap kita Mbak? Lebih harus waspada lagi, hati-hati, jaga diri. Biasa pulang ke rumah jam berapa sampai rumah Mbak? Jam 10 lewat setengah 11 lah muan. Oh 10:30. Dan memang saat itu kita tidak ada firasat apapun ya Mbak ya. Nggak curiga apapun. Dan memang kejadian tersebut emang spontan ya. Tiba-tiba. Dan membuat kita kaget dan hingga akhirnya kita menjadi sasaran gitu kan. Nah saat di rumah gimana Mbak waktu pas saat pulang kemarin itu? Dengan kondisi kabarnya berdarah di bagian ini gitu kan. Itu gimana Mbak? Sempat kok bisa nyampe nggak nyangka gitu jadi korban kayak gini. Jadi pada saat ditusuk itu memang kondisi baju sudah robek ya Mbak? Iya, robek sedikit bagian belakang sini. Terus ada bercampur darah juga. Dan kita itu pas saat kejadian ditusuknya itu nyangka nggak sih sebelumnya kok bisa sampai dengan ditusuk gitu kan di bagian? Nyangka itu tadinya saya nggak nyadar kalau nyampe ditusuk itu. Oh gitu. Langsung bangun Kak. Ngejar itu maling yang nahan sama teman saya itu di tembok itu. Itu. Dan memang si pelaku ini mengarahkan ke bagian punggung, apa ada bagian lain Mbak sehingga kita Oh emang sengaja di bagian punggung situ ya dia. Dan hingga akhirnya mengenai bagian punggung kita. Nah kemudian saat mengenai punggung itu kita berontak posisi waktu itu ya. Dan di bagian punggung saja yang terkenanya gitu kan. Sampai terjatuh itu. Terjatuh. Itu teman-teman lainnya saat kejadian itu langsung teriak gitu ya. Lari semua. Untuk menolong Mbak Dwi ya posisi waktu itu ya. Nah, kemudian saat ini pihak pimpinan memberikan kita dispensasi untuk libur sementara lah ya untuk menyehatkan kondisi tubuh lah ya. Nah, kapan Mbak rencana mau kerja lagi nih Mbak? Karena kan Insya Allah besok sudah mulai beraktivitas lagi ya. Dan harapan juga pada masyarakat supaya berhati-hati lagi bagi kita penjaga SPBU dan masyarakat lainnya gitu ya Mbak ya. Nah, memang saat itu memang kondisi SPBU memang ada perempuan dan laki atau bergabung gimana Mbak? Bergabung sih, cewek 3 cowok 1. Oh cewek 3 cowok 1. Satunya lagi libur. Oh lagi libur. Jadi
ibarat kata dia memang memanfaatkan kondisi saat sepi ya Mbak ya. Oke. Nilainya memang nggak seberapa tapi memberikan kita shock ya Mbak ya saat ini ya. Kaget pasti ya kan. Dan ya mudah-mudahan Mbak Dwi cepat sehat, bisa beraktivitas lagi gitu kan. Nah kalau boleh tahu Mbak, jadi SPBU itu sudah berapa lama sih Mbak? Untuk saya sendiri udah hampir mau 7 tahun Kak. 7 tahun. Oh berarti emang sudah lama ya di situ ya. Oh Inilah kejadiannya. Dan benar-benar shock banget lah ya Mbak ya. 7 tahun kerja di sana bolak-balik dan baru kali ini kita mengalami kejadian seperti itu. Oh, ini buat pengalaman lah Mbak ya supaya berhati-hati lah ya. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan Mbak Dwi sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan. Ya, terima kasih Tribuners dimanapun berada. Saya hari ini sudah mewawancarai korban perampasan di SPBU Tanjung Senang yang dilakukan oleh polisi Gadungan. Terima kasih.